Pemirsa, bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mau bertanya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa kali saya mengawali nih Pak ya? Pak Ustadz, mungkin saya yang pertama ini saya sudah 4 kali nih Pak Ustadz hadir di sini. Jadi saya mohon untuk backgroundnya Pak Ustadz penjelasan. Artinya lahir tahun berapa, punya istri berapa. Karena saya sudah 4 kali ketemu tapi saya tidak tahu nih. Gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya juga sudah tiga episode nih Pak di YouTube nih. Sehingga juga biar nanti yang nonton juga tahu Pak Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua ya saya mohon juga kepada bapak-bapak ibu-ibu untuk ikut serta mensukseskan. Jadi tolong ditonton YouTube-nya kan gitu ya. Tahu nanti Ustadz kita seperti bisa menjadi penggantinya Ustadz Somad kan gitu. Saya kira itu dulu Ustadz. Saya lebih condong untuk memahami Pak Ustadz dulu nih, latar belakangnya Pak Ustadz. Karena nanti mungkin ada yang perlu saya contoh kan begitu. Misalkan, oh istri cuma 1, oh ya bagus, berarti saya juga 1 aja kan gitu. Karena sementara itu tadinya saya mau mencontoh Pak Jobin, tapi saya nggak berani Pak. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Jadi nggak jadi teladan saya Kak. Oke, sementara itu dulu Pak Ustadz. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja ya. Nama lengkap saya itu Pak Asep Saifullah. Ya. Cuman nama panggilannya Saiful. Pernah ada saya punya teman di pondok ke rumah saya nyari yang namanya Asep. Nggak ada yang tahu Pak. Tanya tetangga-tangga saya, nggak ada di sini yang namanya Asep katanya. Ternyata siapa? Saiful. Ya, kalau sebut Saiful atau Ipul itu apa? Kenal semuanya. Itu nama saya. Lahir tahun 1990 Masehi, hari Jumat lahirnya. Makanya berangan jelmana. Ya. Berarti umur sekarang sudah lahir 2 hari Jumat 2 Februari 1990 Masehi. Sekarang usia 30 tahun Pak ya. Usia 30 tahun. Apakah saya sudah punya istri? Alhamdulillah sudah punya istri. Ya, istri saya itu teman waktu mondok saya Pak. Waktu mondok. Tapi di pondok kita nggak pernah pacaran, nggak pernah punya hubungan. Ya, saya pergi ke Yaman. Dia itu belajarnya di Indonesia di sini. Ya, saya menjaga diri, dia menjaga diri. Dia walaupun kuliah tapi nggak pernah pacaran, nggak pernah kenal laki-laki Pak. Laki-laki itu segan ngelihat dia tuh takut. Ya, orang jutek dan lain sebagainya. Ya, saya di Yaman itu nggak pernah punya hubungan dengan dia dan lain sebagainya. Tapi beberapa saat sebelum saya pulang, saya mimpi bertemu dengan dia terus di dalam mimpi. Mimpinya itu sholat berjamaah. Saya jadi imamnya, dia jadi makmumnya. Pas bangun, kayak kenal ini sama ini perempuan, siapa ini perempuan? Ya, ternyata diingat-ingat, ditanya-tanya, ternyata apa? Ternyata dia adalah teman pondok saya. Saya tanya dengan teman-teman, ada yang punya nomornya, ya kan? Di media sosial ada, dikasih nomornya. Saya telepon dari Yaman langsung Pak. Ya, saya telepon seperti ini Pak. Ini jangan dicontoh juga ya. Saya telepon langsung, saya bilang, kamu mau nungguin saya nggak? Sebentar lagi, saya pulang. Ya kan? Kalau mau jawab iya, kalau enggak jawab enggak, kita selesai. Akhirnya diem ya. Diem. Ya udah akhirnya ya karena mimpinya bagus dan lain sebagainya. Ternyata ketika pulang kita berjodoh. Dan ternyata ketika saya berjodoh itu memang dia pun sering bermimpi melihat saya di dalam mimpi itu. Ya, jodohnya. Dan dia dijodohkan dengan siapapun tidak mau, ya, tidak mau. Dia itu cucu kiai besar di Bogor, Kiai Haji Zulfikar, ya, cucunya atau disebut dengan Wan Fakar.
Itu seorang waliullah juga, karomahnya banyak. Kalau pengen ziarah ke sana, ya Cilebut waliullah. Itu ya cara berjodohnya seperti itu ya. Ketika dikasih alamat langsung keluarga itu ya ke sana, di SMS. Ini nggak salah. Kenapa emang kok masuk pondok pesantren lah? Nggak tahu anak kiai. Ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, istri apa? Satu. Berarti kalau pengen kedua, yang kedua harus lebih dahsyat lagi, lebih soleha lagi. Kisahnya kudu lebih mantap dari ini. Kalau kalau nggak kayak gini mah kisahnya enggak. Ustaz itu baru atau memang satu saja? Ya, itu kemungkinan. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian apa tadi yang kedua itu? Oh iya ini situsnya. Ini nama YouTube-nya Majelis, ada E-nya ya, Majelis Taklim, kayaknya nggak ada taklimnya kan? Majelis Aisyah Basyuni kan? Channelnya nggak ada taklimnya. Majelis spasi Aisyah pakai Y ya, Aisyah spasi lagi Basyuni gitu ya. Ada Y-nya ya gitu. Itu silahkan ditonton YouTube-nya, kalau bisa di subscribe ya. Subscribe. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan penyampaian yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Ustadz, sholat jalan terus sementara tadi komunitas pang sambil mabuk. Ini sebenarnya pertanyaan curhatan seorang teman kepada saya Pak Ustadz. Ketika mereka bertanya, Pak, saya sholat alhamdulillah jalankan, bahkan ngaji juga saya jalankan, tetapi yang namanya maksiat sulit bagi saya untuk ditinggalkan. Artinya bagaimana dengan ibadah saya atau sholat saya. Kemudian yang kedua, ada enggak sih atau apa sih cirinya ketika orang itu mendapatkan ampunan atau tobat itu diterima, khususnya di diri kita? Ada ciri-cirinya enggak Pak Ustaz? Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Muslim, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan atau ibadah atau amal soleh itu bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan ya. Maka sungguh Pak, orang yang ibadahnya jalan dan maksiatnya jalan lebih baik daripada orang yang maksiatnya saja yang jalan ya. Jadi tidak jadi masalah, ibadah jalan, maksiat juga jalan, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kata Nabi, innal hasanat, yang namanya kebaikan, yang namanya ibadah itu akan bisa menghapus dosa secara otomatis. Jadi kita buat dosa, ibadah lagi kehapus, dosa lagi, ibadah lagi kehapus, begitu seterusnya. Keadaan tersebut lebih baik jikalau dibandingkan dengan orang yang tidak mau ibadah ya. Itu perbandingannya. Jangan dibandingkan dengan orang yang nggak pernah maksiat ya. Karena yang namanya manusia itu butuh proses Pak. Dari maksiat saja kemudian ke tingkat yang kedua, maksiat jalan, ibadahnya jalan, tingkat kedua. Tingkat ketiga ya nanti mungkin ibadahnya jalan tapi maksiatnya berhenti ya. Proses ya, proses. Itu dalam fikih dakwah. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi boleh. Tapi kita jangan merasa nyaman dengan kondisi seperti itu saja ya. Harus ada peningkatan. Ya Allah, saya memang sekarang ibadah jalan, kemudian maksiat juga jalan. Tapi saya ingin naik ke peringkat berikutnya dalam ketakwaan. Apa peringkatnya? Satu saat nanti mudah-mudahan maksiat saya berhenti, sementara ibadah tetap jalan. Ya, proses. Setuju? Ya, seperti itu. Sedikit. Kemudian yang kedua, apa tanda-tanda orang yang diterima taubatnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang seperti apa yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Sholat seperti itu adalah sholat yang diterima oleh Allah. Jadi ciri-ciri sholat kita diterima oleh Allah, maka ada perubahan di dalam diri kita, di dalam akhlak kita. Ya. Jadi sholat itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Sirrul Asrar ada dua. Ada sholat syariat, ada sholat tarekat. Sholat syariat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ya. Rukun syarat dikerjakan itu namanya sholat syariat. Tapi sholat hakikat, sholat tarekat itu adalah sholat yang dapat merubah akhlak. Jadi keadaan sebelum dia sholat dan keadaan setelah sholat itu apa? Beda. Ya, sebelum dia sholat dia nggak pernah sholat, akhlaknya buruk. Tapi begitu dia sholat maka semakin hari akhlaknya semakin baik. Itu tanda-tanda ibadah kita diterima. Ya. Kemudian apa tanda-tanda taubat kita diterima? Tanda taubat kita diterima sama seperti tadi, bahwasanya semakin hari keadaan kita semakin baik, ya. Semakin hari semakin baik, akhlak kita semakin baik, ibadah kita pun semakin meningkat. Ya, dulu waktu masih muda sering mabok-mabokan, tapi sekarang apa? Sekarang adanya di masjid, di pengajian, insya Allah itu tanda-tanda diterima taubat. Jadi tanda-tanda diterima taubat itu yang dilihat sekarangnya. Sekarang sering duduk di mana? Kalau masih sering duduk di pasar, sering duduk di tempat maksiat, itu tanda tobat yang kemarin-kemarin nggak diterima. Tapi kalau sekarang duduknya di masjid, di majlis, akhlaknya berubah, ada peningkatan ibadah, itu tanda-tanda ibadah yang kemarin diterima. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi ibu-ibu nih. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi Pak Ustadz bilang bahwa salah satu amalan mengalir adalah ilmu yang bermanfaat, dan beruntunglah orang yang seperti Pak Ustadz bisa mengajarkan agama, dan insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Dan bagaimana kita ketahui bahwa di sekitar kita tidak semua orang menjadi seorang guru seperti Pak Ustadz, guru agama terutama. Nah, bagaimana itu hukumnya, pahalanya? Seperti saya, guru TK jadinya mengajar nari, nyanyi ya, puros ngajarnya SD. Itu gimana Pak Ustadz? Yang guru umum? Iya, guru umum. Iya, pertanyaannya tadi kan yang pahalanya mengalir itu adalah guru-guru agama. Lalu bagaimana dengan guru-guru umum? Ya, guru-guru umum kalau mengajarkan sesuatu yang ada manfaatnya untuk agama, maka sama pahalanya akan mengalir. Tapi kalau mengajarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk agama, maka tidak mengalir. Ya, maka ukurannya seperti itu. Ya, karena tidak semua guru umum pelajarannya itu tidak manfaat untuk agama. Pasti ada yang manfaat untuk agama. Contohnya apa? Baca tulis abjad, ABC. Ya, kalau tidak bisa baca tulis, kira-kira nanti bisa komunikasi nggak Pak? Nggak bisa. Ya, kalau tidak bisa komunikasi dengan bahasa asal saja, lalu bagaimana nanti memahami bahasa Arab? Sebenarnya guru-guru umum pun yang mengajarkan huruf-huruf abjad ya, A, B, C, D, itu pun memiliki peranan yang sangat besar di dalam mendidik anak-anak untuk memahami huruf-huruf agama, untuk memahami pelajaran-pelajaran agama. Ya, maka insya Allah guru umum pun termasuk ketika yang diajarkannya itu memiliki peranan penting di dalam agama. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa jamaah pengajian pagi ini insya Allah semuanya ada
umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Ustaz. Seperti yang tadi Ustaz katakan, bahwa di madhab kita Imam Syafi'i itu kunut itu adalah merupakan sunnah. Jadi kita sebagai pengikut dari Imam Syafi'i, apabila kita melaksanakan sholat subuh kita lupa di dalam berkunut, itu banyak yang saya lihat atau saya ketahui sendiri, ada yang melakukan misalnya sujud sahwi kalau dia lupa, ada yang tidak melakukan sujud sahwi. Jadi itu Ustaz, pertanyaan saya, apakah orang yang tidak kunut sedangkan dia mazhab Syafi'i, apakah wajib melakukan sujud sahwi atau tidak? Mana yang benar Ustaz? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunut itu hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan dosa, ya. Nah, akan tapi kata Imam Syafi'i, walaupun tidak mendapatkan dosa ketika kita tidak kunut, akan tetapi sholat kita itu tidak sempurna dengan kita meninggalkan kunut. Jadi ibarat baju itu ada yang bolong, ya. Maka untuk menyempurnakan sholat kita, untuk menambal kebolongan di dalam sholat kita, maka dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Apa hukumnya sujud sahwi? Hukumnya sunnah dan tidak wajib, ya. Sebab sujud sahwi ada 4 di dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adi shalah awil ba'dil ba'd. Meninggalkan salah satu sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Ada 7. Salah satunya adalah kunut. Jadi ketika meninggalkan kunut, maka sunnah diganti dengan sujud sahwi, ya. Kurang lebih seperti itu jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau menanyakan masalah di mukaddimah, masalah kematian. Di dalam tasyawuf ada mutu-qabal maut. Nah, ini implementasinya bagaimana? Yang kedua, apakah mati suri itu juga mutu-qabal maut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bahasa tadi? Apa maut? Mutu Qabal maut, matilah kamu sebelum mati. Oh, mati suri gitu. Sebentar Pak Ustaz. Ya. Jadi karena di antara kita ini kan ada saling tidak mengenal. Jadi harapan saya nih Pak Ustaz, semoga juga harapan Pak Ustaz dan harapannya Jomin. Jadi yang bertanya ya mohon untuk memperkenalkan diri Pak. Oh iya iya. Memperkenalkan diri. Minimal namanya, berasal dari mana, sehingga kita kalau ketemu di jalan pun, wah sama-sama satu Aisyah Basudi nih. Nah, gitu. Cara saya itu Pak Ustaz, usul saran aja Pak Ustaz. Makasih. Iya. Tadi naon teh pertanyaan? Mati suri ya. Ya, apakah mati suri itu disebut mati? Bukan. Mati itu ya, ini kalau ada dokter mohon dikoreksi ya. Mati itu berhentinya 2 fungsi organ tubuh. Pertama otak dan yang kedua hati atau jantung gitu ya. Kalau keduanya itu berhenti, maka namanya mati. Nah, mati suri ini katanya ya, itu hanya otaknya saja yang berhenti berfungsi, tapi jantungnya masih berfungsi. Oleh karenanya ketika jantungnya itu apa? Ya seperti mungkin karena ada yang tersumbat dan lain sebagainya ya. Ketika beres lagi maka hidup lagi. Ya, maka mati suri itu tidak dikatakan dengan mati, tapi hanya pingsan saja. Makanya terjadi dalam pada cerita Imam Al-Baydawi. Jadi Imam Al-Baydawi ini dianggap mati oleh keluarganya. Kemudian dimandikan, disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Ternyata ketika berada di dalam kubur, beliau itu hidup lagi. Loh, ini saya ada di mana? Kok gelap-gelap begini? Saya telanjang, oh jangan-jangan keluarga saya menganggap saya mati, padahal saya mati suri.
Akhirnya Imam Al-Baydawi itu bernazar, ya Allah, kalau saya bisa keluar dari kuburan ini, saya bernazar saya akan mengarang kitab tafsir. Akhirnya apa? Qadarullah, Allah kabulkan doanya. Di malam hari ada tukang gali kuburan, si pencuri kain kafan. Jadi zaman dulu itu saking susahnya apa yang dicuri, kain kafan pun dicuri, Pak. Jadi setiap ada kuburan baru diincar, oh, ntar malam nih saya gali, saya mau ambil kain kafannya untuk dijual lagi di pasar. Ya, maka qadarullah, Allah itu ya mengirimkan satu pencuri kain kafan, digalilah kuburan Imam Al-Baydawi. Ketika papan-papannya itu diangkat, alangkah kagetnya si pencuri ini. Wah, langsung diloncat lagi, wah, mayat hidup. Maka kata Imam Al-Baydawi, wahai pencuri kain kafan, jangan kabur, aku ini masih hidup. Aku ingin minta tolong padamu, beritahu keluargaku semua aku masih hidup, bawa pakaian. Aku berjanji ini kain kafan akan aku serahkan padamu. Akhirnya benar, Pak, ya, keluarganya datang, bawa pakaian, selesai, kain kafannya diberikan kepada si pencuri tersebut. Kemudian Imam Al-Baydawi pun mengarang satu kitab tafsir yang berjudul Anwarut Tanzil, karangan Al-Imam Al-Baydawi, untuk memenuhi nazarnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau ada yang dokter ini mohon koreksi ya tadi penjelasan tentang mati suri tadi ya. Intinya mati suri itu nggak mati, pingsan. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Dahsyat lagi. Pemirsa, kita rehat. Barangkali itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan tidaklah kita berkumpul di tempat yang mulia ini, melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita, diistiqomahkannya ibadah kita sampai kita mati husnul khotimah. Nanti akan ditutup oleh guru kita dengan doa. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim baradallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadati ashabi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afat fid din wad dunya al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika nar. Allahumma ighfir lana dina warhamna kama rabbayana shaghara. Allahumma ighfir lil mu'minina minna wal muslimina muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya al akhirah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib mohon. Allah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib.